Jadi Sulawesi proyek Cina di Wanawari, Sulawesi Tenggara dengan proyek Cina itu. Kan ini Kendari kan, airportnya Kendari. Kendari itu apa tuh? Sulawesi Kendari Sulawesi Tenggara atau Selatan? Tenggara atau Selatan kan gitu, Makassar. Ada proyek Sulawesi Tenggara. Kendari. Ada proyek Cina itu ya. Apa dan apa dan Morowali? Ada kerja di Morowali. Morowali. Sudah, dia lagi tahun berubah. Monggo Pak Mufid, udah ditunggu dan Pak Wagub. Mas Thomas. Ya, Uni Cici. Monggo dibuka Uni Cici. Silakan moderator. Ya baik Bapak Ibu sekalian, saat ini sudah jam 15 lebih 2 menit di jam yang tertera di laptop saya. Kita mulai atau nunggu beberapa saat lagi? Kita mulai aja. Kita mulai Bapak, kasihan Pak Wagub. Siap. Pak Wagub sudah ada. Ini Pak Wagub tadi sudah hadir pertama kali nih. Wagubnya rajin. Bareng dengan panitia. Pak Trisno yang ngajarin soalnya. Pak Trisno yang ngajarin harus rajin. Pak Wagub. Selamat sore Pak Wagub. Sore Pak Trisno. Sehat selalu Pak Cok. Ya, amin. Pak Wagub Bali, mohon izin Pak Dr. Cokorda, ini ya. Kami dari jaringan wisata Muhammadiyah, ada di level nasional. Pada saat acara ini juga hadir salah satu ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu Bapak Dr. Anwar Abbas yang ada di Jakarta.
Ya, Assalamualaikum Nanti- Pak Anwar Abbas. Wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Dari BI Bali Pak Anwar. Pak Anwar ini sering isi ceramah nih di Jakarta Pak. Ini Pak Trisno Nugroho dari perwakilan BI, Kepala Perwakilan BI di Bali, Pak Buya Anwar. Iya. Nah, kemudian juga sudah hadir Dr. Rusmiati, Ketua DPP Asita. Kemudian sudah hadir juga Bapak Muhsin B. Thoyib Arbas, Ketua Jaringan Wisata Muhammadiyah. Pak Ismoyo selaku pelaku usaha di Bali juga sudah hadir. Berarti semuanya ini sudah hadir ini dari pembicara yang akan kita minta, semuanya sudah hadir. Kita mulai saja. Oke, Bapak Ibu sekalian, nanti berlanjut. Yang terlambat nanti akan mengikuti materi selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga acara yang kita rencanakan saat ini bisa berjalan tepat waktu jam 15.03 tadi kita mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti berangsur-angsur karena saat ini di waktu Indonesia Barat mulai dari Jawa Timur barusan masuk waktu asar. Jadi insya Allah nanti beberapa akan bergabung sesudahnya dan nanti bergeser ke arah tengah dan barat Indonesia akan bergeser waktu asarnya. Nanti insya Allah akan bertambah dan bertambah lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini yang selaku pembicara sudah hadir di sini yaitu Bapak Wakil Gubernur Provinsi Bali, Bapak Dr. Insinyur Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati. Selamat sore Pak Gubernur, Pak Wagub. Sore Pak Mahmud. Ya. Kemudian Bapak Trisno Nugroho, Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali. Selamat sore Pak Trisno. Selamat sore Pak Fatul Mufid, terima kasih. Ya, kemudian Pak Muhsin B. Thoyib Arbas selaku Ketua Jaringan Wisata Muhammadiyah. Selamat sore Pak Muhsin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Dr. N. Rusmiati selaku Ketua Umum DPP Asita. Selamat sore Bu Rusmiati. Selamat sore Pak, terima kasih. Ya, Selamat sore. Alhamdulillah sudah datang juga. Ya. Ngerepoti Bu Rusmu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Nah, kemudian Bapak Ismoyo Sumarlan Empar selaku pelaku pariwisata hotel di Bali. Selamat sore Pak Ismoyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saat ini juga hostnya nanti akan bergantian antara saya dengan Mas Thomas Raja Santosa. Assalamualaikum Mas Raja. Boleh izin ya, saya ini lagi langsung lanjut. Oh, udah. Ya, monggo Mas. Ya, ini. Gimana Bu Rus? Ini saya langsung ini nih Zoom dengan Wagub. Makasih ya Allah, makasih ya. Iya, Lanjut, Pak Mufid. makasih. Ya. Bocor deh. Makasih semua. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti saya juga mohon kerelaannya Buya Anwar Abbas untuk memberikan petuahnya meskipun secara khusus tidak kami undang, tetapi alhamdulillah atas kerelaan dan partisipasinya Buya Anwar, kami mohon untuk berkenan memberikan awalan pengantar nanti setelah Pak Wagub Buya Anwar Abbas. Mohon kerelaannya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari acara ini kita mulai dengan membaca basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Tema pertemuan kita kali ini adalah kesiapan Bali untuk International Open Border. Dilaksanakan acara Zoom meeting Selasa 22 Januari 2021. Insya Allah kita mulai jam 15 hingga finish maksimal insya Allah jam 17. Oke, langsung saja kami berikan waktunya kepada Pak Wagub Dr. Insinyur Cokorda untuk menyampaikan informasi terkait dengan kesiapan Open Border Internasional Bali menyikapi dalam kondisi pandemi ini. Monggo, mohon kami serahkan kepada Pak Wagub. Masih unmute Pak Wagub, mohon maaf. Selamat sore, sudah bisa? Oke. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya. Yang sangat saya hormati, ini saudara saya, Pak Trisno Nugroho, kepala perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. Juga yang sangat saya hormati, Ketua Umum Jaringan Wisata Muhammadiyah, Bapak Dr. Anwar Abbas. Selamat sore, Bapak. Yang saya hormati juga teman saya, senior saya, Ibu Rusmiati, Ketua Umum DPP Asita. Juga yang sangat saya hormati, ada di sini saudara saya, Ketua GIPI Bali, Pak Ida Bagus Agung. Saudara saya, adik saya tercinta, Pak Ismoyo, yang selalu juga setia mengawal Bali. Demikian juga tentu untuk moderator Pak Mufid yang saya hormati beserta semua peserta webinar yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf karena hari ini, jam ini, sore ini saya sedang ada di Lumajang dalam satu rangkaian upacara yang akan kami langsungkan lagi 2 hari. Tadi malam dalam perjalanan saya ke Lumajang, saya di WA oleh Pak Trisno untuk hadir pada acara sore ini untuk ikut urun pendapat tentang temanya kesiapan Bali untuk Open Border Internasional. Jadi karena di jalan saya dapat informasi, mohon maaf Pak Mufid dan Bapak Ibu semua, saya tidak menyiapkan slide apapun ya, mungkin saya menyampaikan secara lisan saja perkembangan kondisi Bali terakhir ini. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 ini sangat mengganggu, sangat merusak tataran seni-seni kehidupan masyarakat, khususnya di Bali, yang sangat tergantung pada sektor pariwisata. Ini menjadi sektor yang paling terpuruk di Indonesia. Sejak tahun 2020, sejak kuartal pertama pun sesungguhnya Bali pertumbuhannya sudah mengalami pertumbuhan minus. Jadi kalau di kuartal pertama minusnya 1,6, kuartal kedua minusnya 11,2, kuartal ketiga minusnya 12,28, kuartal keempat minusnya 12,21. Memasuki tahun 2021 pun di bulan Januari masih minus 9,3%. Jadi kondisi Bali di sektor perekonomian sangat terpuruk sekali, terpuruk di antara 34 provinsi di Indonesia. Kalau kita bandingkan dengan provinsi yang ke-33, kalau membandingkan ada di Riau, itu minusnya mungkin sekarang sudah positif ya, atau mungkin lebih baik sudah. Dulu minusnya 3, sekian. Jadi sangat jauh sekali terpaut antara provinsi 33 dan kami yang ada di provinsi yang terpuruk. Nah, oleh sebab itu menyadari bahwa Bali sangat tergantung pada pariwisata, PDRB Bali 53% tergantung soal pariwisata, maka pemerintah Provinsi Bali sangat concern di satu sisi bagaimana mengendalikan COVID ini, kemudian yang kedua bagaimana menjaga pertumbuhan ekonomi Bali agar tidak sampai lebih terpuruk lagi daripada kondisi yang ada sekarang. Nah, berbagai upaya telah dilakukan mulai dengan mencoba membuka border domestik yang kami lakukan sejak bulan Juli yang lalu, dan puji syukur sudah menunjukkan hasil yang bagus. Ini dilihat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi dari kuartal ke kuartal, ada sedikit peningkatan kalau kita lihat dari kuartal ke kuartal.
Walaupun di kuartal pertama 2021 kembali turun lagi. Karena pembanding kita di Desember 2020 itu Bali masih cukup bagus, ada pemasukan dari libur akhir tahun dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu maka pemerintah Provinsi Bali, masyarakat Bali, pelaku pariwisata terus berupaya bagaimana caranya agar border internasional bisa dibuka. Sisi lain tentu pasar domestik sangat kami perlukan dalam situasi seperti sekarang, lebih-lebih lagi sangat-sangat kami perlukan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, samping meningkatkan fasilitas kesehatan, yang terakhir tentu dengan memberikan vaksinasi kepada masyarakat Bali. Sasaran kami ada 70%, kalau mengikuti standar WHO ada sekitar 2.800.000 yang sudah harus yang divaksin, dan puji syukur sampai hari ini sudah mendekati 2 juta, sudah 50% lebih dari sasaran yang akan divaksin sudah tervaksin. Minimal vaksin pertama. Yang kedua juga sudah mendekati 30% sudah tervaksin. Dampaknya apa yang terjadi? Ya, berapa bulan terakhir penyebaran COVID di Bali cukup landai. Hanya 2 hari yang lalu sempat naik 3 digit lagi, tapi kemarin sudah turun lagi. Kembali normal lagi ke 2 digit lagi untuk satu pulau yang jumlah penduduknya 4,3 juta. Saya kira angka yang setiap harinya yang terinfeksi 60 orang, 70 orang, dan angka kesembuhan relatif lebih tinggi daripada yang sakit. Yang meninggal cuma 1-2, kadang-kadang juga 0, tidak ada yang meninggal gara-gara COVID. Ini sudah menunjukkan kesiapan daripada Bali untuk open border. Demikian juga pelaku pariwisata. Ini sudah di atas 1.000 pelaku pariwisata berupa hotel-hotel, restoran, objek-objek. Ini sudah melewati fase untuk diadakan sertifikasi CHSE yang dilakukan oleh kementerian ataupun oleh pemerintah Provinsi Bali. Bahkan Juli ini kami akan gencar lagi, akan tingkatkan lagi, target kami 1 juta lagi, akan 1.000 lagi perusahaan yang akan bisa kita sertifikasi lagi di bulan Juli ini. Jadi kesiapan perusahaan juga sudah, kesiapan pemerintah dengan memvaksin dan menyiapkan fasilitas kesehatan sudah juga dilakukan dengan secara baik. Yang ketiga tentu masyarakat Bali, yang sekarang terutama yang bergelut dalam pariwisata, kita tahu sendiri bahwa ketaatan masyarakat Bali untuk mengikuti protokol kesehatan, khususnya menggunakan masker, berjarak, ini sangat luar biasa. Bali menduduki peringkat teratas, 92% masyarakatnya taat untuk mengikuti protokol kesehatan. Nah, oleh sebab itu, kalau bertanya bagaimana kesiapan Bali untuk open border wisatawan mancanegara, dapat saya sampaikan sangat siap. Setidak-tidaknya ada 3 kawasan yang memang dirancang oleh kementerian sebagai kawasan hijau yang meliputi kawasan Ubud dan sekitarnya, kawasan Sanur, dan kawasan Nusa Dua. Demikian juga pola untuk bagaimana nanti wisatawan datang dari airport sampai masuk di karantina, sampai akhirnya mereka dibolehkan ke kawasan-kawasan tertentu yang sudah hijau, sampai mereka kembali. Ini sudah kami siapkan jalurnya semua. Namun demikian bahwa untuk membuka satu kawasan di Indonesia dimanapun juga termasuk Bali, tentu tidak bisa hanya kesiapan Bali. Secara internal, ya kami siap dan kami sangat berharap cepat bisa direalisasi. Namun demikian kami menyadari ada faktor-faktor eksternal, antara lain adalah negara asalnya wisatawan, kemudian di pemerintah pusat tentu punya angle-angle, punya pandangan yang lebih holistik, lebih menyeluruh, ada hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan. Tentu hal ini juga menjadi satu hal yang perlu kita pikirkan bersama. Tapi dapat saya sampaikan sekali lagi bahwa Bali yang sudah rencananya dibuka sejak bulan September lalu, kemudian ditunda lagi ke bulan Januari, dan di bulan Februari sudah dinyatakan lagi akan dibuka bulan Juli. Sesungguhnya kami semua baik ini bisa dibuka. Memang untuk membuka ini tidak bisa serta-merta kembali seperti sebelum COVID terjadi. Tidak-tidaknya saya melihat ada beberapa jalur, beberapa pola, beberapa pintu yang bisa kita pakai dan sudah ada role modelnya. Yang pertama adalah model yang reguler sebagaimana terjadi sebelum COVID-19. Lalu ada bebas visa, 190 sekian negara bebas visa. Nah, pola ini tentu sudah tidak mungkin lagi kita bisa terapkan dalam situasi sekarang ini.
Yang kedua, mungkin kita bisa terapkan yang namanya travel bubble. Dengan berapa negara, dengan sub-bubble berapa provinsi mungkin kita bisa travel bubble dengan negara. Antara negara dengan negara, mungkin antara provinsi dengan provinsi yang kami sebut dengan sub-bubble. Ini kemungkinan yang kedua. Yang ketiga, kalaupun itu tidak, ada lagi sekarang pola yang dipakai, yang sudah berjalan dan sedang berjalan, yang digunakan, yang dibuka oleh Jawa Timur, Juanda, kemudian Soekarno-Hatta, Batam, dan Lombok, yang disebut dengan essential travelers. Ini dibuka 4. Yang terakhir adalah pre-COVID corridor, yang role modelnya kita bisa lihat di Kendari, di Sulawesi Tenggara. Nah, ini banyak sekali model yang bisa kita gunakan. Setidak-tidaknya kalau misalnya travel bubble, misalnya negara-negara yang kita harapkan untuk kita ajak membuka bersama, apa sub-bubble, apa travel bubble ini masih fluktuatif. Katakanlah dulu kami pernah mencanangkan Belanda, yang kita akan mengajak sebagai travel bubble Singapura. Sekarang kondisi dalam negeri ini sekarang kesulitan. Nah, oke, kita paham mungkin travel bubble tidak bisa. Coba turunkan ke sub bubble, apa provinsi apa misalnya salah satu provinsi yang ada di Tiongkok misalnya, salah satu provinsi yang ada di Eropa misalnya mau bekerjasama. Kita buka sub bubble. Kalaupun ini tidak memungkinkan, kita turunkan lagi, misalnya kita pakai yang free COVID corridor yang sekarang dipakai di Kendari untuk saudara-saudara yang bekerja di di Morowali. Nah, ini kan bolak-balik mereka. Datang lagi seminggu, berangkat lagi ratusan jumlahnya. Bisa mereka luar negeri lagi datang, lagi pulang. Ini bisa. Atau yang setidaknya yang sekarang kita kenal sebagai essential travelers. Nah, ini yang dengan tujuan khusus. Dapat saya sampaikan itu banyak yang datang dengan fasilitas esensial, yang datangnya mendarat di Soekarno-Hatta, tapi hanya berapa hari di Jakarta, setelah karantina mereka jalan-jalannya di Bali juga. Nah, andai kata memungkinkan, dari semua itu sudah tidak mungkin, setidak-tidaknya kami berharap Juli ini, karena sudah kesiapan, optimisme masyarakat, dan lain sebagainya, kami sangat berharap bulan Juli ini tidak ada penundaan lain lagi. Tidak tertutup kemungkinan, andai kata kondisi di lapangan nantinya berubah, kita buka tutup tidak ada masalah. Negara-negara lain juga melakukan hal yang sama. Andai kata mudah-mudahan tidak terjadi, ada perubahan-perubahan situasi, tutup lagi tidak ada masalah. Tapi bahwasannya di bulan Juli, nah ini sudah kita tunjukkan dengan data-data kita selama berapa minggu terakhir ini, kita menunjukkan angka yang sangat bagus. Tentu harapan kami tidak terlalu berlebihan, andai kata masyarakat Bali, pengusaha, termasuk pemerintah, sangat berharap Juli ini tidak ditunda lagi. Nah, itu dapat kami sampaikan yang intinya sesuai dengan tema hari ini, kesiapan Bali untuk open border internasional dapat saya sampaikan dari 3 komponen tadi, pemerintah, masyarakat, dan pengusaha Bali sesungguhnya sudah siap. Itu sebagai awal dari penyampaian saya, kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Prabasati. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Cokorda. Mohon berkenan masih ada aktif di Zoom Pak Wagub ya? Ya, siap. Oh, siap. Nanti biar ada komunikasi lebih lanjut Pak Wagub. Ya. Ya. Mohon ini Kagem Buya Anwar Abbas berkenan memberikan pengantar atau sambutan singkat Buya Anwar. Mohon maaf. Monggo Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Wagub, Pak Cokorda. Saya terus terang ya sedih juga mendengar cerita Pak Wagub, di mana ya sektor wisata itu berkontribusi terhadap PDB-nya Bali itu 53% ya. Tapi dengan suasana COVID ini tentu ya tadi terakhir minusnya 9% ya Pak ya. 9%, jadi memang betul-betul terpukul ya, Bali betul terpukul ya. Dan saya terus terang selain mendengar ucapan Pak Wagub tadi, saya perhatikan gestur tubuhnya gitu ya. Gestur tubuhnya ya, kesan saya ya Pak Gubernur sangat-sangat berharap ya supaya border itu ya dibuka gitu ya.
apa namanya istilah tadi? Internasional apa tadi? Open border internasional. Open international border ya. Ya. Open border internasional itu ya dibuka ya. Dan saya nggak tahu nih apakah open border nasional kalau sekarang terbuka atau tidak terbuka ya. Esensial terbuka, esensial. Ya kalau di dalam negeri mungkin barangkali masih bisa ya, tetapi ke dunia internasional masih agak sulit ya. Oleh karena itu ya kita harus membantu ya bagaimana caranya supaya dunia wisata internasional juga tahu bahwa Bali juga aman gitu ya. Ya sehingga dengan demikian ya Bali ini kan kebanggaan kita. Yang membanggakan Bali itu tidak hanya orang Bali, tapi dari Sabang sampai Merauke. Saya pergi kemana-mana ke belahan dunia orang tanya Bali. Bahkan ada yang bilang Indonesia itu sebelah mana Bali gitu kan. Saking terkenalnya Bali gitu. Oleh karena itu ya mungkin barangkali ya terus terang yang sangat terpukul saya lihat ya karena COVID ini memang dunia wisata lah ya. Teman-teman saya pemilik hotel itu ya pada mengeluh dan ada yang datang kepada saya, Pak Nur Abbas, saya minta maaf. Ada apa Pak? Ya saya terpaksa mem-PHK karyawan-karyawan saya karena kalau tidak saya PHK ya pendapatan yang ada tidak mampu menutup gitu biaya operasional. Ya oleh karena itu ya terpaksalah saya bicarakan dengan serikat pekerja ya dan satu persatu ya karyawan mereka berhentikan ya. Dan saya tidak tahu persis di Bali bagaimana ya, mungkin juga sama ya. Ya karena bagaimanapun juga ya antara pemasukan dengan pengeluaran semestinya kan harus seimbang ya. Kalau tidak berlebih minimal ya sama gitu kan. Sehingga dengan demikian ya usaha wisata masih tetap bisa berlangsung. Ya karena saya tidak boleh berlama-lama juga karena ada pembicara ya. Ya menurut saya ya menjadi kewajiban juga bagi kita untuk mendukung ya program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah Bali, terutama yang seperti disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur tadi, Pak Cokorda ya bagaimana kita ikut juga dunia wisata, terutama Muhammadiyah ya. Kalau memang seandainya Juli ini bisa dibuka ya Muhammadiyah menurut saya harus juga bisa berperan dan berkontribusi untuk mensosialisasikan bahwa Bali adalah daerah yang sekarang sudah aman untuk dikunjungi. Sehingga dengan demikian kehidupan saudara kita di Bali akan kembali pulih ya. Dan terus terang juga Pak Wakil Gubernur, saya sebenarnya sudah pengen berangkat juga ke Bali ini naik mobil. Aman ya, aman. Tapi karena teman-teman saya baru pulang dari Madura kena lagi kemarin ya bingung juga saya nih. Dari perjalanan dari Jakarta ke Jawa Timur itu tidak aman juga, jadi bingung juga. Sementara kalau pakai mobil kan harus lewat Jawa Tengah, Jawa Timur, saya baru bisa ke Bali kan. Sementara kalau pakai pesawat saya masih agak khawatir juga ya. Ya, tetapi itulah. Memang diperlukan juga keberanian ya, keberanian untuk apa ya. Tetapi tidak hanya cukup dengan keberanian ya. Penjelasan yang sejelas-jelasnya dari pemerintah Bali ya juga perlu ada ya, dan bagaimana pemerintah Bali membuat suasana menjadi aman gitu ya dan terjamin sehingga penyebaran virus ini ya bisa kita minimalisir sekecil mungkin gitu. Kalau mungkin barangkali oleh karena itu saya mengharapkan jaringan saudara Muhammadiyah terutama yang berhimpun di jaringan wisata Muhammadiyah ini untuk secara bersama-sama membackup ya pemerintah Bali, terutama Pak Ismoyo ini dan kawan-kawan membackup dan membantu pemerintah Bali sehingga kehidupan wisata di Bali kembali pulih seperti semula. Saya itu mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Wakil Gubernur yang sudah berkenan hadir. Ya, saya lihat wajah beliau ganteng sekali, gagah sekali beliau. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Selamat sore Pak Wakil Gubernur ya, Pak Cokorda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya Anwar Abbas.
di tengah kesibukan beliau masih berkenan menyempatkan hadir dalam Zoom ini. Baik, langsung saya mohon kepada Bapak Muhsin B. Thoyib Arbas selaku Ketua Badan Pengurus Jaringan Wisata Muhammadiyah bisa menyampaikan paparannya secara singkat. Monggo Pak Muhsin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk Bapak Wagub di Bali, kepada yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Cokarde Oke Arte Ardana Sukawati, MSI, Wakil Gubernur Bali, yang kami hormati Bapak Abuya Anwar Abbas, Bapak kita dari PP Muhammadiyah yang kami hormati, kepada yang kami hormati Bapak Trisno Nugroho, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bali, yang kami hormati Ibu Dr. Nunung Rusmiati, SSI, MSI, Ketua Umum DPP Asita, yang kami hormati Pak Ida Bagus Agung, Parta Adatnya, Atnyane, Ketua KIPI Bali atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ismoyo Sumarlan, Wakil Ketua Umum CVM dan pelaku pariwisata di Bali. Saudara-saudara sekalian, peserta webinar di seluruh Indonesia dan dimanapun berada yang kami hormati, terutama anggota JVM dan asosiasi pariwisata di Indonesia. Teman-teman seprofesi, pelaku industri pariwisata dimanapun berada yang kami hormati. Pertama, izinkan kami atas nama Ketua Umum Badan Pengurus Pusat JWM, Jaringan Wisata Muhammadiyah, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta semesta alam yang telah memberikan kita pada sore hari ini dapat menyelenggarakan webinar kesiapan Bali untuk Open Border Internasional. Kedua, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur Bali, Bapak Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Ketua Umum BPP Asita, Ketua GIPI Bali, dan para pelaku pariwisata atas partisipasinya mengikuti webinar pada sore hari ini. Ketiga, atas nama Badan Pengurus Pusat JVM, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhsin B. Thoyib Arbas, yang pada tanggal 18 Agustus 2020 yang lalu bersama pengurus BPP JWM kami dipilih sebagai Ketua Umum dan telah mendapatkan SK dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan. Jadi secara organisatoris, JWM itu berada di bawah Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang keempat, izinkan kami menyampaikan latar belakang berdirinya JWM, Jaringan Wisata Muhammadiyah, yang saat ini anggotanya lebih dari 400 anggota di seluruh Indonesia yang terdiri dari perusahaan Biro Perjalanan Wisata dan agen wisata, kemudian perusahaan perhotelan, Biro Perjalanan Haji dan Umroh, perusahaan destinasi wisata, kemudian perusahaan transportasi, perusahaan MICE, PCO, dan PIO. Kemudian juga banyak perusahaan rumah makan dan restoran dan pusat oleh-oleh yang bergabung di JWM. Yang kelima, melihat latar belakang dari berdirinya JWM, izinkan kami memperkenalkan induk dari JWM, yaitu adalah sebuah organisasi keagamaan, pendidikan sosial, yang orang mengatakan terbesar di dunia dan yang banyak yang menyebut sebagai organisasi yang kaya di dunia. Sebagai sebuah pergerakan Muhammadiyah di bidang pendidikan, Bapak Wagub, saya melaporkan bahwa jumlah perguruan tinggi Muhammadiyah se-Indonesia itu ada 164 perguruan tinggi. Dan insya Allah akan disusul perguruan tinggi yang ada di Malaysia dan di Australia. Kemudian jumlah dosen terupdate hari ini ada 17.117, jumlah prodi ada 1.843, meliputi D1 sampai D3. Kemudian jumlah SMA
atau SMK itu ada 1.407 sekolah, SMP atau MTS ada 1.826 sekolah, SD dan MI ada 2.766 sekolah. Kemudian PAUD, TK, kelompok bermain ada 22.000. Itu latar belakang pendidikan. Kemudian di bidang kesehatan, Muhammadiyah memiliki rumah sakit dan klinik 364 rumah sakit, belum termasuk rumah sakit apung ya Bu ya, yang berkeliling di berbagai kepulauan Indonesia. Dan panti asuhan ada 384. Kemudian jumlah kantor pimpinan wilayah di setiap provinsi ada 34 provinsi. Jumlah kantor BDM itu ada 461. Jumlah kantor cabang ada 4.850. Kantor ranting di desa dan kelurahan ada 13.693. Kemudian ditambah kantor cabang khusus di luar negeri ada 32 cabang di Eropa, di Inggris, negara Belanda, Belgia, Prancis, dan lain-lain. Kemudian ada juga cabang di Amerika, Los Angeles, California, Chicago, Illinois, dan lain-lain. Kemudian di Australia, di Melbourne, di Asia, dari Jepang, Singapura, dan Kuala Lumpur, kemudian di Middle East, dan Afrika, Mesir, Saudi Arabia, dan lain-lain. Perlu kami sampaikan mungkin untuk diketahui oleh Bapak Wagub dan seluruh peserta webinar, Muhammadiyah memiliki aset perserikatan. Data yang terakhir yang terupdate kepemilikan tanah itu ada 22 juta meter persegi. Itulah yang melatar belakangi berdirinya JWM, Jaringan Wisata Muhammadiyah, karena secara internal kami telah memiliki market yang tersebar di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Dan insya Allah pada musim pandemi ini, market warga Muhammadiyah, para profesional, dokter, nakes, mahasiswa, siswa, para dosen, para guru, dokter, perawat, dan lain-lain, itu menjadi potensial market untuk menghidupkan wisata domestik, termasuk di dalamnya adalah Provinsi Bali. Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan visi dan misi serta goal dari berdirinya JWM yang belum ada 1 tahun, Pak Wagub. Muhammad meraih market 20% dari market inbound di seluruh Indonesia. Sasaran atau objektif ini kami susun pada pertengahan tahun yang lalu di saat pandemi. Kemudian sasaran atau objektif kedua adalah meraih target market wisata dan MICE tingkat domestik dari amal usaha Muhammadiyah. Jadi secara internal kami telah memiliki market dari internal. Kemudian yang berikutnya adalah membangun jejaring dan meningkatkan kerjasama antar pelaku industri wisata yang mempunyai afiliasi dengan Muhammadiyah di seluruh Indonesia dan negara-negara di mana cabang khusus Muhammadiyah itu berada. Yang keempat, terus meningkatkan kualitas layanan customer yang paripurna berbasis halal. Dan yang terakhir adalah inovasi produk wisata kreatif berkualitas domestik dan internasional berbasis halal. Pada kesempatan yang terakhir, izinkan kami menitipkan anggota-anggota kami di Bali kepada Bapak Wakil Gubernur Bali, Bapak Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Bali, Bapak Ketua GIPI di Bali, karena di Bali kami ada beberapa pengusaha hotel, properti seperti Villa Uma Sapna dan lain-lain. Dan ada banyak anggota JWM yang lain. Di dalam program kerja yang lalu, kami juga ingin mengembangkan investasi
di Bali di antara pelabuhan Gilimanuk sampai negara. Tetapi dengan adanya pandemi ini semuanya terpending. Beberapa rumah makan dan hotel restoran, pusat oleh-oleh untuk mendapatkan bimbingan dan support dari Bapak Wakil Gubernur, Bapak Kepala BI, dan rekan sejawat Ketua GIPI, dan rekan-rekan seprofesi asosiasi di Bali. Paling akhir, saya melihat di sini tadi ada Ketua DPP Asita, Ibu Dr. Nunung Rusmiati. Besarnya Asosiasi Perusahaan Travel dan Tour Indonesia bersama BPP, Jaringan Wisata Muhammadiyah ini, rasanya sayang sekali jika kita tidak melakukan kolaborasi secara holistik yang membawa kemajuan industri pariwisata Indonesia. Untuk itu, sebagai sesama organisasi profesi, kami mengajak kepada DPP Asita untuk bisa bekerja sama, mutualisme dengan koridor win-win solution. Mari kita bergandengan tangan, tanggalkan diksi aku menjadi kami dan kita, hilangkan diksi monopoli menjadi kolaborasi demi jayanya pariwisata Indonesia. Paling akhir, berdasarkan fakta-fakta di lapangan, berbagai negara seperti New Zealand, Australia, Taiwan, dan Jepang menunjukkan perbaikan kondisi pandemi yang menyenangkan. Rasanya JWM memberikan support yang tinggi kepada pemerintah Bali melalui Bapak Wakil Gubernur. Tidak ada alasan border internasional di Bali untuk tidak dibuka demi kelanjutan dan perkembangan hidup industri pariwisata yang mempunyai multi efek di Bali dengan standar prokes dunia. Terima kasih Pak Wagub dan seluruh partisipan. Atas nama Ketua Umum DPP JWM, mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Salam hormat untuk Bapak Wakil Gubernur Bali, Bapak Kepala BI Bali, Ketua GIPI Bali, dan Ketua DPP Asita, Dr. Nunung Rusmiati. Salam pariwisata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Terima kasih, Pak Mufid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Musin. Tadi sudah tersampaikan apa dan mengapa kami bersinergi, berkolaborasi dalam jaringan wisata Muhammadiyah. Selanjutnya Pak Trisno Nugroho, apa masih online Pak Trisno? Masih Pak. Oh, Masih. siap, alhamdulillah. Saya persilakan kepada Pak Trisno untuk menyampaikan paparannya. Ya. Kurang 15 menit, monggo Pak Trisno. Terima kasih waktunya yang terhormat Bapak Buya Anwar Abbas, Pak Buya ini sering di BI Pusat. Assalamualaikum Pak Buya, Pak Profesor Dr. Sakoda Oka Artadana Sukmawati, Pak Wagub yang kesibukan yang luar biasa masih menyempatkan, dan juga ada tentunya terima kasih kepada Ketua Jaringan Wisata Muhammadiyah, Pak Muksin Thoyib, kemudian ada Bu Dr. Rusmiati, Ketua Asita, sudah lama tidak di Bali, kemarin sempat sebentar, kemudian Pak Ismoyo, Pak Mafdul Mufid, dan tokoh-tokoh Jaringan Wisata Muhammadiyah yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Saya sedikit sharing mengenai tadi, melengkapi yang Pak Wakil Gubernur sampaikan bahwa bagaimana kesiapan Provinsi Bali di dalam menghadapi pembukaan border internasional. Ada bahan sedikit dari kami. Sebenarnya dari Pak Wagub sudah menyampaikan, tetapi minimal kami juga bisa melengkapi dengan data-data.
vaksin tertinggi di Indonesia, Bali sudah mencapai 65 untuk dosis 1 ya. Mungkin belum ada provinsi yang seagresif yang di bawah pimpinan Pak Wakil Gubernur ya. Targetnya 3 juta. Kemudian ini untuk yang syarat kan pentingnya bagaimana vaksinasi. Yang kedua, bagaimana CHSE. Bagaimana CHSE itu, bagaimana sertifikasi lokasi atau hotel dan tempat-tempat di Bali. Ini juga ada datanya kami dari Kementerian Pariwisata, hampir mungkin yang paling banyak di Bali ya Bu Urus ya, bahwa hotel bintang 5, 4, 3, 21 BTW itu juga sudah dilakukan sertifikasi kesehatan. Di Pak Buya kalau ke Bali, hotel-hotel sebesar sudah dan menengah dan kecil juga sudah disertifikasi, termasuk juga destinasi wisata sudah. Dan ini yang menarik kalau Pak Buya dan Bapak Ibu sekalian, turis Indonesia yang keluar negeri itu pada tahun 2019 menurut data itu sebesar 11 juta Pak. 11 juta wisatawan Indonesia ke luar negeri itu 11 juta tahun 2019 dan mengeluarkan uang sebesar 11 miliar US dollar, 140 triliun. Jadi banyak orang-orang menengah kaya, mungkin termasuk kita yang pernah ke Singapura atau Kuala Lumpur, yang mengeluarkan uang juga cukup banyak. Yang sekarang mereka ini tinggal di Jakarta, di Surabaya, Bandung yang tidak kemana-mana, Pak. Jadi mereka menabung kebanyakan. Jadi dana pihak ketika di Indonesia itu meningkat sebesar 12%, Pak. Karena mereka orang-orang yang cukup punya yang biasa belanja itu tidak ke mall, tidak beli barang-barang mewah, tidak ke luar negeri, sehingga banyak uangnya ke tabungan, ke deposito atau giro. Tapi Pak Anwar, di Bali ini kebalik. Di Bali ini dana pihak ketiganya malah turun sekitar 3% turun. Jadi artinya apa? Banyak para UMKM dan individu-individu sudah mulai mantap makan tabungan, Pak. Dan makan tabungan dan sudah gironya juga turun. Jadi tadi menambahkan kepada Pak Wagub bahwa di Bali ini berbeda dengan nasional. Nasional malah naik tabungannya, tetapi untuk Bali malah turun sekitar 3%-an. Jadi mereka giro sudah mulai berkurang, pengusaha-pengusaha sudah juga menggunakan dana sendiri untuk bertahan. Jadi kalau 11 juta orang itu yang keluar negeri, yang biasanya keluar itu bisa ke Bali aja Pak, seperempatnya saja sudah lumayan. 50%-nya tambah bagus. Kalau bisa 7 bulan ke Bali juga bagus. Padahal Bali ini 8 kali lebih besar dari Singapura, mungkin lebih bagus, menurut saya bukan mungkin, lebih bagus daripada Bangkok dan Kuala Lumpur Bali ini. Artinya kenapa mereka tidak ke Bali gitu ya. Bangkok kalau kita pernah ke sana pernah lihat gajah yang seperti itu, ya apa namanya itu ada Pak tempel ya di Bali juga banyak. Sebenarnya keindahan di Kuala Lumpur juga saya kira Bali lebih bagus. Jadi kalau ini bisa ke Bali 50% atau 25% bisa cukup menolong industri pariwisata di Bali ini ya. Dan saya kira masyarakat Indonesia belum banyak yang menikmati Bali, Pak. Saya sudah 1,5 tahun di Bali, itu banyak tempat-tempat yang saya belum nikmati, Pak. Dan saatnya sekarang masyarakat Indonesia dan mungkin jaringan Muhammadiyah menikmati Bali karena harganya tidak terlalu mahal, makannya juga banyak, dan tempatnya juga indah-indah dan lebih luas daripada Singapura itu. Jadi ini saya kira menarik berwisata di Indonesia saja, terutama di Bali. Bali sebagai ikon internasional. Bali juga dikenal, ini Bu Rus juga mengatakan Bu Rus nanti juga sampaikan, MICE di Indonesia yang terbaik di Bali, Pak. MICE itu yang tempat meeting Nusa Dua, itu yang terbaik mungkin di ASEAN. Kita bisa bersaing dengan Singapura maupun Kuala Lumpur maupun Thailand. Sayang saja kita belum bisa menarik internal meeting di Bali yang begitu luasnya. Ini nanti ada zona green zone, Pak. Di Bali kita ada Pak Presiden, ada 3 zone, Sanur, Nusa Penida, Nusa Dua, dan Ubud. Ini ada nanti kalau ada program ke open border internasional bisa ada bagaimana kedatangan, bagaimana nanti di hotel sudah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Bali oleh Pak Gubernur, bagaimana PCR-nya dan bagaimana hotelnya.
Bapak Ibu sekalian, ini 3 zona. Kita sudah minta data kepada Pak Wagub dan juga kepada pariwisata. Ini hampir hijau, Pak. Di Sanur tuh hijau sekarang ya. Sudah nggak ada lagi yang terjangkit ya. Kemarin, tanggal kemarin, hari ini saya belum lihat ya. Di Ubud juga sudah hijau, Pak. Artinya kalau ke Sanur dan ke Ubud relatif aman. Di Benoa kuning, Pak. Tapi bukan oranye, merah nggak ada, masih hijau dan kuning. Masih sekitar 2 dan 4 ya. Itu green zone yang diminta oleh Pak Presiden untuk dilakukan vaksinasi. Dan ini semua sudah divaksinasi. Kenapa itu ada kuning? Mungkin juga ada mix penduduk yang datang ke situ yang belum divaksin atau gimana. Ini kira-kira daerahnya. Kemudian juga ini vaksinasi tadi saya katakan sudah sangat agresif, Pak. Mungkin sekarang mungkin vaksinasi ini kami diminta oleh Pak Wagub dan Pak Sekda, mana lagi Pak Trisno, pegawai perbankan yang belum divaksin. Kita siapin vaksin, sudah ada 15.000 sampai 20.000 pegawai perbankan yang divaksin di Bali, Pak, di seluruh Bali. Jadi kami dibantu oleh Provinsi Bali untuk melakukan vaksinasi di pegawai perbankan, istri dan keluarga maupun saudara-saudaranya. Sehingga kan sama-sama masyarakat Bali, jadi semua harus divaksin. Ini Pak, hotel-hotel tentunya kita sudah juga menyiapkan hotel-hotel di Sanur, Sanur, Ubud, dan Nusa Dua itu hotel-hotel yang cukup banyak untuk nanti pada saatnya Wisman maupun Wisnus bisa hadir ke Bali, bisa menggunakan hotel-hotel yang ada di Bali yang di green zone tadi. Rumah sakit pun sudah disiapin, ini namanya juga pandemi dan COVID ini juga seperti ini ya, kita juga siapkan. Kalaupun nanti ada yang misalnya ada yang bergejala, ada rumah sakit yang sekarang masih banyak. Kalaupun ada yang OTG, juga ada hotel untuk OTG. Namanya berwisata ya, kita tidak tahu apakah di jalan, apakah sudah inkubasi dari awal. Jadi kita bersiap-siap di Bali, mana hotel yang untuk OTG, mana rumah sakit yang sehingga Wisman nyaman, Wisnus juga nyaman kalau di Bali. Tidak susah mencari rumah sakit dan tidak susah mencari hotel yang untuk isolasi mandiri. Jadi ada, moga-moga tidak ada, tapi minimal kita antisipasi. Kalau ada, mereka tidak kebingungan mencari tempat-tempat seperti ini, baik Wisnus maupun Wisman. Ini ada juga destinasi wisata yang baik, yang indah-indah di Denpasar, kemudian ada juga di Ubud, juga ada tempat-tempat yang baik, kemudian juga ada itu untuk tempat-tempatnya. Dan ke depan Bali ini tentunya di samping wisata-wisata yang terus diupayakan untuk bangkit, Bali juga tentunya kita sarankan untuk melakukan berbagai macam refocusing terkait ini. Bali adalah premium tourism. Jadi kita yang quality tourism, mungkin Pak Wagub juga menyampaikan ada zona-zona quality tourism. Jadi yang orang-orang yang cukup punyalah yang ke Bali karena Bali adalah premium yang bagus-bagus ya. Walaupun tidak juga menampik yang ada mass tourism, tapi quality tourism menjadi utama. Kemudian Pak, sport tourism, medical tourism, digital nomad, infrastruktur Bali sama Pak Gubernur, Pak Wagub juga ada light rail train transit juga akan dibuat, kemudian juga Bandara Bali Utara, Tol Gilimanuk, dan juga ada pusat kebudayaan Bali yang sedang dibangun. Rumah sakit juga nanti akan dibangun oleh pemerintah pusat untuk medical tourism untuk menyaingi di Kuala Lumpur maupun Singapura. Ini Pak, kalau namanya digital nomad di Bali ada 3 tempat di Bali menjadi top 3, Jimbaran, Canggu, dan Ubud, tempat di mana orang asing bekerja melalui digital. Ini daerah-daerahnya, daerah-daerah di mana nomad, kemudian juga sport tourism, golf juga menurut saya sangat menarik, diving, surfing, yoga, dan tentunya juga ada yang lainnya. Ini medical tourism tadi saya katakan, dan juga kita digitalisasi. Semua sektor di Bali ini, sektor pariwisata, UMKM kita digitalisasi, agar juga tentunya mengikuti era digital dan juga menghindari penyebaran virus. Ini jumlah penumpangnya turun, ini perkembangan ke depan, ini pada accessibility-nya dan sebagainya kita dilakukan oleh Pak Gubernur Wagub untuk menyiapkan Bali menjadi ikon turisme ke depannya. Saya kira itu dari kami, Pak. Terima kasih, moga-moga bisa bermanfaat untuk acara ini. Terima kasih. Saya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
Terima kasih. Terima kasih Pak Trisno. Alhamdulillah. Mohon izin saya mau menggantikan sementara Bapak Mufid. Kebetulan ke kamar kecil sebentar. Baiklah, kita lanjutkan dengan Ibu Ketua Umum Asita, Bu Nunung Rusmiati, MSI. Kepada Ibu, kita persilakan 15 menit. Iya, terima kasih. Coba sekjen saya sudah siap untuk presentasinya. Sambil menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Nama Budaya, Salam Kebajikan, di Bali aja, bangga Asita. Yang saya hormati, saya banggakan Dr. Insinyur Cokorda Oka Arta Ardana, Sukawati MSI, Wakil Gubernur Provinsi Bali. Terima kasih Pak, kemarin tanggal 31 Mei kita sudah bertemu dan panjang lebar, keren Pak, teman-teman suka. Alhamdulillah hari ini pun habis rapat koordinasi Pak antara DKI, Bali dan ini untuk bagaimana pariwisata terutama di Bali ini maju Pak. Baru aja selesai tadi pas jam 3 kurang. Terima kasih atas supportnya. Kemudian juga Bapak Trisno Nugroho, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. Terima kasih. Kemarin masih sempat ketemu dan kita WhatsApp-an yang gimana caranya Bali ini bisa bordernya terbuka. Kemudian juga Bapak Dr. Andas Muksin Toyib Abbas, Ketua Umum Jaringan Wisata Muhammadiyah. Alhamdulillah Pak, tadi menyatakan harus bekerja sama, berkolaborasi dengan Asita. Alhamdulillah saya menyambut baik. Setelah ini kita WhatsApp-an ya Pak, langsung japri. Nah disinilah poinnya, hikmah dari COVID, kita Zoom meeting bisa langsung dengan Zoom bisa berkolaborasi dan langsung membuat kesepakatan-kesepakatan demi pariwisata di Indonesia khususnya Bali. Kemudian Bapak Ida Bagus Agung, Ketua GIPI Bali, terima kasih Pak. Kita juga sering berkomunikasi nih Bali, Ketua Bali. Saya juga Sekjen DPP GIPI. Untuk mudah-mudahan kita selalu berkomunikasi di dalam grup. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ismoyo Sumarlan, pelaku usaha wisata di Bali. Tidak kenal maka tak sayang, mungkin saya akan memperkenalkan diri. Saya adalah Ketua Umum Asita, Association of the Indonesia Tour and Travel Agency. Pak Muhammad, sebetulnya saya ada untuk presentasi ya Pak. Sekjen saya sudah siap. Kemudian membersnya saya itu kurang lebih 7.000 travel agent di seluruh Indonesia, ada 34 provinsi. Tentunya Pak Gubernur dan Pak Sutrisno tahu, Asita di Bali juga kurang lebih anggota kita 400 dan alhamdulillah kita selalu berkomunikasi apapun terutama dalam masa COVID ini. Kemudian juga saya sangat berterima kasih, sangat appreciate atas tadi pembicaraan yang sangat-sangat bermutu, sangat-sangat intinya kita ini ingin sekali kesiapan yang judulnya kesiapan Bali untuk open border internasional. Saya juga mau say hello kepada Mr. Murad here, Mr. Murad. Pak Gubernur, ini Mr. Murad adalah partner saya di Turki. He always ask me about when the border di Bali open, Pak. Every day, maybe twice a day, ya, Mr. Murad, you can say hello with the Vice Governor in Bali. So later on, you can ask also directly when the border in Bali is open. But hope the end of July ya Pak Wagub ya. Nah ini Bali Pak, jadi kita sebetulnya Asita sendiri terima kasih sudah menyiapkan kesiapan. Tolong itu DPP Asita dijadikan co-host biar bisa presentasi. Co-host, jadikan co-host dia. Iya. Ya, biarpun nggak ada presentasi ya sambil menunggu saya terus aja ya karena menghemat waktu. Namun intinya
Asita ini yang membersnya kurang lebih 7.000 travel agent di seluruh Indonesia. Itu betul-betul kita mengalami, sudah tahu hampir 90-95% ini tidak ada activity. Yang tadi disampaikan juga dengan teman-teman, ada yang sudah mulai menjual ikan, ada yang sayuran, itu sangat histeris, sangat miris untuk diri saya. Namun juga di sini kita bisa ada hikmahnya, tentunya karena dengan adanya COVID ini kita betul-betul bisa mempromosikan 34 provinsi yang indah ini yang biasanya sangat sulit untuk kita promosikan. Kita bisa tahu biasanya kita untuk mempromosikan kalah dari segi harga. Disinilah ada hikmahnya. Apalagi di sini terima kasih Pak Wagub itu sangat concern sekali untuk bagaimana Bali ini bisa meyakinkan seluruh dunia untuk buka secepatnya. Mudah-mudahan ya Pak Wagub. Nah kemudian ini next Pak Umot, next. Sudah, ini tadi Asita di sini mau. Nah kalau di sini visinya di sini meningkatkan anggota untuk usaha. Nah di sini memajukan kemampuan. Disinilah Asita betul-betul concern dengan pariwisata. Di sini misinya meningkatkan citra pariwisata Indonesia dengan memberikan kepuasan. Di sini Asita untuk menyiapkan paket-paket itu sudah sesuai dengan protokol-protokol karena Asita betul-betul walaupun tidak COVID untuk membuat paket-paket itu sudah sangat menyiapkan regulasinya dalam arti hospitality yang bisa kita ketahui contohnya walaupun dengan adanya COVID ini harus kebersihan, waktu itu kita sudah menyampaikan the first image itu adalah kebersihan terutama di airport. Kita bisa lihat sekarang airport di Bali, waduh itu sangat lebih dari cukup dan sangat memuaskan. Next. Lanjut. Di sini kebetulan. Nah, ini yang tadi sudah saya sampaikan. Intinya di sini ada 3.000, tadi sudah disampaikan juga ya, 35% tutup, 60% masih terbatas, 5 menyatakan masih karyawan. Asita juga selalu Pak Gub dan Pak Sutrisno dan teman-teman yang lain tidak bisa satu persatu untuk dalam pasca COVID ini, Asita ini menyiapkan bagaimana untuk pasca COVID. Yaitu dengan adanya bisnis bincang Asita, kemudian juga adanya kita membuat Zoom meeting. Intinya Asita ini jika border di Bali ini akan buka, itu akan siap. Dan Asita juga sudah menyiapkan digital platform untuk bagaimana dia bisa mendeteksi yang tadi kata Wagub itu ada zona merah, zona kuning, zona hijau. Itu kita sudah membuat persiapan-persiapan itu. Jadi Pak Gub dan Pak Sutrisno dan Pak Musin, Pak Bagus, Pak Ismoyo, Asita ini betul-betul berharap pada bulan Juli ini betul-betul untuk Bali ini bisa dibuka border. Karena tadi saya juga sudah bicara dengan Qatar Airways, saya akan ngeblok untuk Jakarta, Bali, Doha, Turki. Termasuk yang tadi Mr. Murad di sini, itu juga sudah ada, kita sudah siap Pak Wagub untuk kedatangan dari Turki. Sebetulnya, dan ini juga suatu contoh boleh kita ketahui. Memang antara bisnis dan
kesehatan itu betul-betul dilema. Saya beberapa kali Zoom meeting dan bagaimana itu kemarin pun masih berdiskusi. Memang itu sangat sulit. Namun apapun regulasinya yang ditetapkan, kita harus welcome to Bali. Contohnya misalnya di negara kita, di negara Malaysia lah, yang betul-betul dekat. Dan saya selalu berkoordinasi dengan Dubes Malaysia dan Indonesia Tourism Board Malaysia. Bisa dilihat pada saat COVID awal dia lockdown dan saya ikuti, itu cuman 1 kali, cuman 1 orang dalam arti 1 hari, tapi sekarang dia pun lockdown lagi. Nah, sedangkan Turki mulai bulan September itu sudah buka. Nah, disinilah suatu yang kita bisa tekankan di sini untuk Turki sudah buka dan itu memang betul kita dalam COVID ini dalam arti Pak Presiden bilang bersahabat, kita bersahabat dalam arti yang positif. Jadi di sini saya sebagai Ketua Umum sangat berharap mudah-mudahan Pak Wagub Bali ini bisa dibuka dan kemudian juga ini platform yang dibuat oleh Asita ini betul-betul bisa bermanfaat dan Asita betul-betul sekarang untuk bagaimana go digital. Dalam arti nanti dibuat semua di Asita ini seluruh data dari seluruh 34 provinsi dan paket-paket sesuai dengan arahan Pak Menteri Pariwisata. Di sini kita juga sudah bekerja sama dengan ASIS, Garuda, dan Asita. Di sini kita akan buktikan, karena yang tadi lagi, hikmahnya dengan adanya COVID ini di balik kesusahan, kita betul-betul menyiapkan bagaimana nantinya mempermudah untuk mempromosikan seluruh paket-paket kita, sehingga betul-betul berjalan. Itulah sebenarnya banyak sekali yang saya mau katakan, tapi waktu juga nanti saya welcome dengan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih sekali lagi. Saya berharap sekali lagi Bali adalah suatu keajaiban dunia. Siapa yang tidak tahu Bali, kita harus bersyukur Pak Wagub. Kemanapun saya pergi, tidak pernah ada yang tidak tahu Bali. Dan ini yang terakhir, Asita adalah tugasnya yaitu membuat paket, mempromosikan dan menjualnya. Jadi tanpa dukungan pemerintah aja kita harus bagaimana periuk nasi teman-teman kita harus jalan. Apalagi sekarang saya merasa bersyukur sebagai Ketua Umum Asita yang membawa kurang lebih 7.000 travel agent. Pak Jokowi benar-benar konsen untuk turisme, Pak Menteri kita, Pak Sandi betul-betul konsen dan selalu kita berkomunikasi, malam pun subuh masih dijawab, termasuk Pak Wagub. Inilah saatnya kita benar-benar untuk membuktikan Indonesia itu kaya dengan keindahan alam dan surga dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Ketua Asita. Selanjutnya kita minta kepada pelaku pariwisata, kepada Pak Ismoyo, kita persilakan kepada Pak Ismoyo sekitar 15 menit. Kepada Pak Ismoyo kita persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Buya Anwar Abbas yang mendukung selalu acara Jaringan Wisata Muhammadiyah dan JSM. Dan janjinya beliau tadi bahwa nanti Muhammadiyah akan support apabila Open International Border di Bali dilaksanakan, dan mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh Pak Wagub di end of July kita bisa buka. Yang selanjutnya saya juga mewakili Pak Gus Agung, kebetulan beliau selaku Ketua GIPI Bali sedang ada upacara jadi tidak bisa ditinggalkan, jadi menitipkan kepada saya dan untuk memberikan beberapa masukan kepada Bapak Wagub dan juga kepada teman-teman semuanya dalam rangka
open international border yang akan dilakukan di Bali. Pelaku pariwisata Bali sangat siap untuk menyambut dibukanya international border, Pak. Terbukti dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Wagub, kita sudah ada data yang sebenarnya sudah saya kirimkan juga. Dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali ada 962 jumlah usaha tersertifikasi CHSE, itu ada 743 hotel, 178 restoran, dan 41 usaha lain. Data dari Kementerian Pariwisata jadi ditambahkan dengan data yang tadi adalah 573 jumlah usaha tersertifikasi, ada 417 hotel, 84 restoran, 70 usaha lainnya. Jadi secara protokol kesehatan sebetulnya sudah tidak ada masalah lagi untuk kami. Jadi itu sudah dilaksanakan mulai setahun yang lalu. Jadi apabila pemerintah dalam hal ini mungkin yang sering kita tahu bahwa pembukaan international border ini adalah keputusan daripada pemerintah pusat. Jadi mudah-mudahan kami mohon kepada Pak Wagub, dan beberapa kali kita meeting, kemarin 2 minggu yang lalu kita dengan Mas Menteri di GIPI, kita juga sampaikan kepada beliau, kita titipkan bahwa sesuai dengan rencana supaya open border ini bisa dilaksanakan. Selanjutnya adalah yang tadi disampaikan juga, sebetulnya data saya akan saya tampilkan, tapi data yang ditampilkan oleh Pak Tresno tadi sudah sangat lengkap. Jadi terima kasih Pak Tresno, terima kasih Pak Wagub di Bali. Beliau-beliau lah ini pejuang-pejuangnya Bali sehingga ekonomi Bali tidak semakin terpuruk. Dan mudah-mudahan dengan kebersamaan dan dukungan dari teman-teman semuanya, dari Bu Asita, dari Pak Ketua JWM, dan juga semuanya yang ada di sini bisa mendukung supaya Bali bisa pelan-pelan atau bahkan nanti kalau dia dibuka international border bisa bangkit ekonominya. Dari pemerintah tinggal sebetulnya kami Pak pelaku-pelaku industri dari hotel, restoran, travel agent, kita selalu siap mendukung apapun keputusannya pemerintah. Termasuk di tempat saya, tinggal Bapak dari pemerintah menyampaikan, untuk hotel kamu harus gini, agent kamu harus gini. Saya rasa mereka akan siap mendukungnya Pak, karena mulai saat ini atau bahkan udah setahun yang lalu bahkan ada 3 kasus besar di Bali. Pak Wagub pasti juga tahu ada hotel-hotel besar yang di Bali yang sekarang sedang maju ke pemerintah untuk menggugat bahwa mereka di PHK, jadi pegawai-pegawainya udah mulai di PHK dengan hotel-hotel bintang 5. Dan mudah-mudahan ini tidak berlanjut, dan ternyata yang survive hotel-hotel kecil, restoran-restoran kecil yang jumlahnya tidak banyak, jumlah pegawainya lebih survive. Seperti di tempat saya di Rumah Sapna, dengan pegawai kita 60, dengan di restoran kita ada 60-an, jadi 125. Alhamdulillah sampai detik ini kita tidak mem-PHK, kita tidak merumahkan, tapi kita memotong gajinya mereka, tapi pelan-pelan dengan adanya kemarin isu atau rencana, bukan isu, jadi ada rencana work from Bali, okupansi di Seminyak walaupun tidak masuk di green zone, tapi kita mulai menanjak, jadi mulai kita dulu 10%, 20%, 30%, bahkan bulan ini saya masih on hand itu di angka 45%. Jadi mudah-mudahan ini berlanjut terus, tidak ada lagi pembatasan-pembatasan yang terlalu memberatkan. Contoh yang kemarin 1 hari ini atau kemarin kita mendapatkan surat dari Kementerian Dalam Negeri bahwa dan juga Menko Ekonomi, PSBB akan diperketat, restoran itu akan ditutup jam 8. Saya sampaikan juga ke pejabat-pejabat yang ada di Bali, restoran ditutup jam 8 itu udah impossible. Tidak mungkin restoran itu ditutup jam 8 malam. Karena kalau misalnya restoran itu ditutup jam 8 malam, last order itu jam 7 malam. Jadi yang orang mau makan di restoran itu
nggak mungkin lah mau berangkat ke restoran terus dia datang dari rumah jam 6, jam 7 dia udah nyampe, last order makan jam 8. Jadi mohon Pak Wagub untuk di Bali khususnya bisa dibuka minimal sampai jam 9 Pak Wagub. Jadi orang menikmati dinner itu masih bisa sampai jam 8 dia last order atau berangkat jam 7, last order jam 8, jam 9 ditutup, siap-siap jam 10 totalnya harus kosong. Jadi itu mungkin beberapa catatan-catatan yang perlu dilakukan. Ya tadi seperti saya sampaikan dari work from Bali itu lumayan menggeliat. Ada kemarin teman-teman, kebetulan teman saya orang Bappenas datang ke Bali seminggu ada di sini, dan seperti saya pernah sampaikan ke Pak Wagub bahwa walaupun green zone itu hanya di 3 daerah, ternyata dampaknya ke Seminyak Pak Wagub lumayan ada Pak. Itu tadi saya sampaikan okupansi saya udah merangkak ke 40, bahkan sebetulnya prediksi saya di bulan ini hanya 30, ternyata bisa nembus ke 40. Mudah-mudahan kalau misalnya international border ini dibuka di Bali, tinggal tunggu waktu aja bahwa kita akan membaik ekonominya secara langsung, karena tadi disampaikan oleh Buya mungkin 55% impact-nya pariwisata terhadap ekonomi Bali itu yang langsung Buya, yang ring 1-nya, tapi yang ring 2-nya seperti beberapa teman yang punya garment walaupun tidak langsung berhubungan dengan pariwisata, ternyata mereka dampak dari pariwisatanya juga ada, karena garment mungkin buat uniformnya hotel, buat uniformnya restoran. Kalau mereka restoran dan hotelnya mati juga mereka tidak bisa jalan. Selanjutnya yang terakhir, Ibu dan Pak sekalian, Ketua Asita, Ibu, mohon izin Bu dan juga Pak Muksin, sebelum betul-betul market wisatawan mancanegara ini datang full atau mulai berdatangan ke Bali, mohon market domestik dari Muhammadiyah yang tadi disampaikan oleh Ketua JWM bahwa potensinya sangat besar bisa mulai digalakkan untuk datang ke Bali. Mungkin nanti Pak Muksin bisa datang ke Bali. Kebetulan juga Pak Wakil Gubernur adalah Ketua PHRI-nya Bali. Nanti bisa buat MOU bahwa kegiatan-kegiatan Muhammadiyah bisa dibawa ke Bali. Dan juga titip pesan kepada Ibu Ketua Asita supaya dibuatkan beberapa paket lagi. Tadi Pak Tresno juga sampaikan bahwa teman-teman atau bahkan Pak Tresno yang 1,5 tahun sudah ada di Bali masih belum mengunjungi objek wisata lainnya. Jadi sekali lagi kami siap Pak Wagub dan semuanya juga bahwa pelaku-pelaku industri pariwisata di Bali 100% bahkan 1000% siap untuk menerima atau menyambut dibukanya international border. Sekali lagi terima kasih Pak Wagub, terima kasih Pak Tresno, terima kasih Pak Muksin, terima kasih Bu Rusmiati, dan juga yang saya khususan Buya Anwar Abbas. Demikian, apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ismoyo. Alhamdulillah sudah terpaparkan semuanya dari pihak pemerintah provinsi diwakili oleh Pak Wagub Dr. Cokorda, kemudian dari asosiasi baik dari JWM, Asita, KIPI, kemudian juga dari pelaku pariwisata. Jadi memang multiplier efek dengan adanya Bali membuka diri dan bisa membuka, maka itu luar biasa efeknya bagi internal masyarakat Bali maupun para pelaku-pelaku travel yang ada di Indonesia, karena banyak travel pariwisata tour and travel yang tidak bisa memberangkatkan ke Bali karena karena ada kendala-kendala yang ada, apalagi untuk area internasional. Bapak Ibu sekalian, ini tidak menarik jika tidak ada komunikasi dua arah dari Bapak Ibu kepada para pembicara narasumber yang ada.
ini agak susah juga menghadirkan Pak Dr. Cokorda, bergabung dengan Bu Rusmiati, bergabung dengan Pak Musin, dengan Pak Ismoyo, dengan Buya Anwar Abbas. Ini tidak bisa ini kalau tidak lewat Zoom meeting, dan alhamdulillah jaringan wisata Muhammadiyah bisa mempertemukan beliau-beliau di satu forum. Monggo yang mau berminat untuk mengkomunikasikan dua arah, bertanya, saya minta untuk raise hand sehingga bisa saya persilakan untuk bisa menyampaikan materinya. Monggo yang berkeinginan untuk bisa raise hand. Yap, langsung kepada Pak Wagub ini menyampaikan untuk mau mengkomunikasikan sesuatu. Monggo Pak Wagub, di-unmute dulu Pak Wagub. Di-unmute Pak Wagub. Ya sudah. Ya, sudah. Yap. Terima kasih Pak Mufid. Saya meluruskan tadi dari Pak Ismoyo tentang larangan buka di atas jam 8. Baru sekali saya cek langsung ke Denpasar karena sekarang saya di luar kota. Pak Ismoyo, tidak ada ketentuan untuk menutup restoran jam 8 ataupun jam 9. Intinya adalah sama seperti biasa, seperti sebelum-sebelumnya, hanya dengan catatan protokol kesehatan tetap kita perhatikan. Jadi itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan tidak membingungkan teman-teman, khususnya para pengusaha yang bergerak di bidang restoran di Bali. Begitu Pak Ismail, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Pak Co. Alhamdulillah sudah terjawab bahwa ada kesimpang siuran, tapi sudah dijawab langsung bahwa tidak ada pelarangan untuk menutup restoran pada jam 8. Monggo Bapak Ibu yang lain, mumpung masih ada waktu. Mungkin Pak Musin, bagaimana menggiatkan, tadi ada pertanyaan, menggiatkan market Muhammadiyah maupun market di luar Bali, mungkin juga bisa disinergikan dengan Bu Rusmi, dengan Bu Rusmiati dari Asita. Monggo Pak Musin. Unmute dulu Pak Musin. Terima kasih. Potensi market itu memang ada, kita miliki, terutama di internal Muhammadiyah. Kami pernah melakukan tourism exchange, jadi pertukaran. Jadi misalnya Jogja dengan Bali. Jadi wisata pelajar mahasiswa yang di Jogja itu dibawa ke Bali, kemudian dari Bali dibawa ke Jogja. Itu menurut saya yang paling cepat. Jadi pertukaran wisata itu paling cepat. Seperti yang pernah kami lakukan Kediri Raya itu dengan Solo Raya. Jadi setahun kita bisa mengirimkan sekitar hampir 200.000. Itu pertukaran wisata antar pelajar. Menurut saya itu yang paling cepat dan potensi itu ada di Muhammadiyah. Tinggal bagaimana nanti ada pembicaraan antara PWM, PDM Bali, kemudian PDM Jawa Timur, Malang, kemudian Surabaya dengan Gresik dan sebagainya. Melalui anggota-anggota kita di JVM bisa menggerakkan itu. Ini menurut saya percepatan pergerakan wisata domestik ini bisa dengan sistem pertukaran. Barangkali itu Pak Mufid, dan kata kuncinya mulai. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Musin. Bu Rusmiati mungkin berkenan memberikan tambahan. Iya, terima kasih. Pertama-tama saya terima kasih sekali dengan adanya Zoom meeting ini, clear semua. Apalagi tadi Pak Wagub di end of July, mudah-mudahan tidak ada perubahan. Kedua juga restoran juga sudah bisa dibuka, alhamdulillah. Yang kedua juga tadi Pak Wagub bilang mudah-mudahan yang domestik juga lokal itu bisa betul-betul datang ke Bali, karena apapun kita perlu perekonomian berjalan. Jadi ketiga, memang ekonomi itu harus berjalan, namun protokol kesehatan harus tetap dijaga. Kita juga, saya apalagi sebagai ketua umum, saya tidak mau pariwisata ini berjalan, khususnya Bali, akhirnya ada penambahan COVID. Itu juga kita yang harus harapkan, karena ini adalah first image buka border. Secara ini, dapat tanggap ini. Jauh sekali,
Pak Wagub, mudah-mudahan di end of July ini betul-betul buka dan betul-betul kita protokol kesehatan khususnya anggota Asita Bali, saya tekankan sudah siap. Seperti yang tadi Gibi bilang, kita siap. Dan terima kasih nanti amanah dari Pak Ismoyo untuk paket-paket saya sudah siapkan. Nanti sebetulnya tadi ada digital Asitago itu betul-betul paket yang sudah disiapkan dengan menggunakan protokol. Sampai tadi yang tadi saya bilang zona merah, zona hijau pun sudah bisa kelihatan di situ. Karena kita bekerja sama dengan dengan Garuda yang ASIS dan Kementerian Pariwisata dan Deplu. Mudah-mudahan ini betul-betul bisa bermanfaat bagi semua, apalagi yang tadi Asita ini saya ulang membuat paket-paket itu terdiri dari mulai pesawat, jadi kita sudah bisa membuat dari paket pesawat terbang, kemudian hotel, resto, souvenir mulai dari 500 perak sampai jutaan. Itulah jadi perekonomian dengan adanya paket-paket terutama Bali ini itu bisa berjalan semua dari mulai penerbangan, hotel, resto dan souvenir dan semua tour leader. Sehingga terima kasih, mudah-mudahan cita-cita kita dan Zoom meeting ini bisa bermanfaat bagi seluruh insan pariwisata. Terima kasih. Ya, terima kasih. Memang protokol kesehatan bukan kelemahan atau bukan beban, ini menjadi nilai tambah atau nilai lebih untuk bisa menggait dan memberikan efek yang lebih baik lagi buat wisatawan. Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin memberikan masukan tambahan berkaitan dengan materi-materi yang ada? Buya Anwar Abbas mungkin berkenan memberikan masukan. Oh, pas sedang off ini Buya Yunara, Buya Anwar. Pak Trisno, mungkin ada masukan tambahan? Ya Pak, tadi saya ini kan tadi lagi-lagi saya katakan ini di Bali tentunya disiapkan dengan baik. Tadi memang ekonomi Bali memang sangat tadi Pak Wagub mengatakan bahwa dari 34 provinsi Bali yang paling dalam tertekan gitu ya kan. Dan di kuartal kedua ini nanti di bulan April sampai Juni kita juga belum melihat sesuatu yang tinggi, mungkin juga belum banyak bergerak. Kita berharap dengan Work from Bali atau acara-acara MICE dari pusat juga bisa menggerakkan ekonomi Bali di kuartal ketiga, sehingga kita semua berdoa agar Bali di 2021 ini tidak terkontraksi sebagaimana tahun 2020. Ini mulanya Pak, kita semua minta jaringan wisata Muhammadiyah dan yang Bu Rusmiati, kita mesti extraordinary di kuartal ketiga dan 4. Jadi kita mesti kerja keras, extraordinary, mencari jalan agar Bali bisa bangkit. Istilah Bali, pariwisata Bali mengalami kerusakan permanen, moga-moga tidak ada, kita bisa bertahan, baik dilakukan dengan baik oleh wisatawan Nusantara tadi. Kalau kita bisa dorong itu, ya kita biasa hidup dengan COVID, dengan sakit ya, kita siapin saja rumah sakitnya dan juga hotel-hotelnya. Kan sekarang sudah vaksinasi cukup besar di Indonesia. Saya kira itu kita tetap terus untuk menggerakkan Bali agar Bali kembali bangkit. Terima kasih, Pak. Ya, Bali sudah mempersiapkan diri dengan vaksin, sudah sekitar yang tertinggi Pak ya, Pak Trisno ya, tertinggi dari provinsi yang lain, sehingga diharapkan ada imunitas masyarakat yang timbul. Mungkin Pak Cokorda bisa menyampaikan untuk masuk ke Bali sekarang persyaratan yang lebih detail menjadi seperti apa Pak Wagub? Apa ada syarat-syarat khusus atau bagaimana Pak Cokorda? Ya, terima kasih lagi sekali saya menggunakan waktunya. Kalau persyaratan khusus tidak ada, masih seperti apa yang tersurat sebelumnya, bahwa negatif dari tes PCR 2x24 jam itu merupakan ketentuan untuk masuk ke Bali. Saya ingin menyampaikan juga Pak Moderator, Bapak Ibu teman-teman semua, tadi pagi saya baca di media sosial ada statement
dari Bali mengatakan bahwa Work from Bali, WBF, ini telah menyebabkan meningkatnya kasus COVID di Bali. Perlu saya klarifikasi bahwa sebenarnya tidak ada kaitannya antara Work from Bali dengan peningkatan COVID. Yang terjadi adalah beberapa yang kebetulan bagian dari Work from Bali atau adalah peserta yang Work from Bali berada di Bali. Kemudian setelah dilakukan tes swab PCR di Bali atau antigen, menunjukkan gejala positif. Nah, tidak bisa saya katakan serta-merta, tidak bijak kita katakan bahwa Work from Bali lah penyebab dari peserta tersebut positif. Dalam hal ini perlu kita perdalam lagi apakah memang dapat tertular di Bali. Kalaupun tertular di Bali, apakah tertular dari masyarakat lokal atau pegawai-pegawai hotel, ataukah dari sesama teman-teman yang diajak bekerja di Bali. Atau bisa jadi karena mungkin hasil pemeriksaan sebelum ke Bali sudah tidak valid lagi. Karena kalau kita melihat masa inkubasi kan lebih dari 5 hari. Nah, ini juga menjadi pertimbangan sehingga perlu saya klarifikasi, tidak bijak kalau kita mengatakan bahwa Work from Bali ini menyebabkan peningkatan. Kalau ada 1-2 kasus, mari kita selesaikan kasus tersebut. Berapa hari yang lalu, Kabupaten Gianyar, Kabupaten tempat saya tinggal, itu ada pelonjakan yang luar biasa, 20 orang satu hari, yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Saya langsung turun ke lapangan, saya cari Satgas COVID, apa yang terjadi di Gianyar. Nah, ternyata ada beberapa pekerja yang bekerja di proyek stadion, itu 17 yang mohon maaf baru datang dari di Bali, itu positif gitu. Tapi bersyukur tidak sampai menular ke tempat yang lain. Ini kasus-kasus, jangan sampai nanti merusak program-program besar yang kita buat. Kalau ada hal-hal kecil, mari kita selesaikan. Kalau ada hal-hal misalnya kurang ketat, mari itu kita perketat. Saya kira itu yang perlu saya klarifikasi, sehingga kita tidak saling menyalahkan siapa-siapa dalam hal ini. Work from Bali, sebagaimana disampaikan oleh teman-teman tadi, masih sangat diperlukan. Bahwasannya kita perlu memperhatikan, memperketat prokes, saya kira untuk kebaikan kita bersama. Mungkin itu saja yang perlu saya klarifikasi. Terima kasih semua pihak yang telah mendukung Bali, telah membantu Bali untuk pemulihan. Walaupun kami sadar Work from Bali tidak akan serta-merta membuat Bali sama seperti sebelum COVID, tapi sedikit banyak akan membangkitkan semangat kami, akan memberikan harapan kami ke depan bahwa pariwisata masih bisa hidup di Pulau Bali ini. Terima kasih Bapak Ibu semua. Oke, terima kasih Pak Cokorda. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang raise hand untuk menanyakan hal-hal terkait dengan wisata di Bali. Kalau misalnya tidak ada, ini ada dari Genpari, Generasi Pencinta Pariwisata Indonesia. Tadi sudah titip pesan, ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan wisata di Indonesia. Saya persilakan waktu sekitar 5-10 menit. Siapa? Pada Pak Didi atau Pak siapa? Ya, baik, saya Pak Mahfud, Pak Patul. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang saya hormati Pak Wagub Bali, Buya Anwar Abbas, Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya berkesempatan untuk menyampaikan atau mengenalkan tentang organisasi kami, ya. Kami dari Pegiat Ragam Wisata Nusantara atau disingkat Prawita, dengan program pokoknya Gerakan Nasional Pecinta Pariwisata Indonesia atau Genpari, sehingga sering disebut dengan Prawita Genpari. Mulai berdiri sebetulnya sejak tahun 2001, yaitu sudah 20 tahun yang lalu, kita aktif mengeksplor potensi-potensi wisata yang ada di Indonesia dan juga tentunya kita promosikan. Namun dulu berada di bawah satu yayasan, kemudian berkembang sesuai dengan peraturan yang baru, ya akhirnya dirubah menjadi perkumpulan. Jadi akta legal resminya Perkumpulan Pegiat Ragam Wisata ini sejak tahun 2020. Relatif masih baru, ya, mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam konteks ini kita aktif menggalakkan, mengenalkan dan mengeksplor setiap potensi wisata yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke,
ya. Nah, dalam konteks ini tentunya kita tidak terjebak kepada destinasi wisata yang sudah ada saja, tetapi kita juga aktif mengeksplor dan mempromosikan yang lain-lainnya. Konsep kita dalam pengembangan dan pengenalan wisata Indonesia ini dengan konsep PEKAT, singkatan dari wisata produktif, wisata edukatif, wisata kreatif, wisata atraktif, dan wisata tantangan atau minat khusus. Nah, wisata produktif ini artinya kita akan ingin membuka sebuah konsep cakrawala keparawisataan secara lebih luas, ya. Kenapa? Karena beberapa daerah yang tidak memiliki potensi alam seringkali juga mengeluhkan, Kang Dede, kalau misalnya di kabupaten, di kota, atau di provinsi tertentu memiliki potensi ini, di daerah kami tidak memiliki potensi itu. Nah, oleh karena itu, cakrawala keparawisataan kita buka lebar. Wisata produktif kita kembangkan contohnya dengan mengembangkan wisata ekoponik dan sebagainya. Sehingga di samping mereka berwisata, tetapi juga ada hasil yang bisa dihasilkan oleh mereka. Termasuk wisata berburu lebah dan sebagainya. Wisata edukatif tentunya ada banyak konsep-konsep, termasuk dalam pengembangan wisata berbasis pesantren, kita mengenalkan konsep 4P, wisata yang berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Lalu wisata kreatif ini untuk menunjang program ekonomi kreatif yang digelorkan oleh pemerintah. Tentunya ada banyak sekali ragamnya, termasuk juga kita mendorong peran UMKM dalam menunjang kepariwisataan Indonesia. Nah, kita pun sudah memiliki platform digital yang berbasis blockchain, ya, sehingga ini pun bisa membantu mempromosikan daerah-daerah wisata dan produk-produk UKM yang terkait dengan ciri khas di suatu daerah, termasuk seni dan budaya yang ada di daerah tersebut. Lalu juga kalau wisata atraktif tentunya sudah kita kenal daerah-daerah atau provinsi yang memiliki wisata pantai, air terjun, dan seterusnya. Lalu yang kelima, kita mengenalkan wisata tantangan atau minat khusus. Nah, kaitan dengan wisata yang penuh dengan tantangan atau minat khusus ini, baik misalnya para layang, wisata eksplorasi ke dalam goa-goa dan sebagainya, ini juga relatif banyak kalau kita bicara masalah segmen marketnya internasional. Namun demikian, untuk mempromosikan dan mengklaster segmen pasar minat khusus ini, strategi promosinya juga tentunya berbeda dengan strategi promosi yang biasa-biasa dilakukan, ya. Nah, dalam konteks ini saya sering menyampaikan, teman-teman yang senang mengunjungi wisata danau di permukaan bumi, wisata air terjun di permukaan bumi, mungkin teman-teman banyak yang belum tahu bahwa wisata danau di dalam perut bumi, wisata air terjun di dalam perut bumi. Saya coba masuk ke beberapa lokasi sekitar setengah kilo, 1 kilo, sampai 2 kilo di dalam perut bumi lewat goa-goa, itu ternyata keindahannya luar biasa. Dan segmen market internasional terkait dengan potensi wisata tantangan atau minat khusus ini sebenarnya banyak dan belum kita garap. Nah, termasuk dalam konteks Open Border Internasional di Bali, tentunya kita pun mendukung dengan berbagai instrumen, media, dan tools yang kita miliki. Kebetulan kita memiliki jaringan media yang cukup banyak juga. Nah, bahkan Pak Wagub, ini teman-teman di Bali ini, di bawah DPW Prawita Genpari Bali sebetulnya sudah ingin segera dilantik dan dikukuhkan. Namun terkait dengan pandemi, kita tunda sudah cukup lama. Mudah-mudahan pandemi ini bisa segera teratasi, ya, sehingga semangat dan gelora untuk mempromosikan pariwisata Indonesia bisa lebih maju lagi. Nah, Bali bagi kami ini juga menjadi model. Saya sering menyampaikan bahwa tourism tidak sekedar berdasarkan kepada nature attractiveness saja atau ketertarikan alam saja, karena salah satu keunggulan Bali yang lain adalah kepiawaian Bali dalam mengelola budaya lokalnya. Nah, di Indonesia sesungguhnya setiap daerah, provinsi, atau kabupaten memiliki budaya lokalnya.
Sehingga apa yang dikembangkan oleh teman-teman di Bali dalam mengembangkan kepariwisataan termasuk memelihara seni budayanya, ini juga bisa menjadi model ya untuk kita resonansikan kepada teman-teman yang lainnya. Nah, kita juga dalam konteks ini aktif mengembangkan desa-desa wisata ya dengan berbasis pada kemandirian dan gotong royong. Kenapa? Hampir setiap kita kunjungan ke desa-desa wisata, kebanyakan kepala desa dan sebagainya selalu terbentur, Pak, kami bukan tidak ingin mengembangkan desa wisata, tetapi kita mengajukan proposal ke Pemda tingkat 2, provinsi atau ke Kemenpar, dananya juga nggak turun-turun. Pak, ini nyari investor juga susah. Mayoritas yang kita temui, mindset kepala desa, handicap di dalam pengembangan desa wisata adalah masalah dana. Saya ingin merubah paradigma dan mindset itu dengan seluruh teman-teman pengurus Prawita Genpari di pusat, DPW maupun DPD kabupaten dan kota, merubah mindset para kades. Dan kami sudah bisa membuktikan ada beberapa desa yang bisa mewujudkan desa wisata tanpa bergantung kepada anggaran pemerintah, karena anggaran pemerintah juga terbatas. Ya, misalnya saja contohnya Bapak dan Ibu yang berkesempatan barangkali satu waktu di Kabupaten Ciamis, Desa Wanasigra, Kecamatan Cikoneng. Di Tasikmalaya ada Desa Cisempur, Kecamatan Cibalong. Semuanya mengembangkan desa wisata dengan segala model attractiveness, baik yang berbasis alam, seni budaya, maupun produk-produk UKM yang khasnya bisa lahir, tumbuh, dan berkembang dengan nol beban biaya kepada pemerintah. Berdasarkan kepada gotong royong, masyarakat aktif, saling membantu, bahu-membahu membangun desanya. Dan yang terakhir, ingin saya sampaikan, kita pun aktif sekali mencetak dan membina SDM-SDM di bidang kepariwisataan. Prawita Genpari memiliki 37 judul ya pelatihan-pelatihan untuk mendukung kepariwisataan. Karena semangat kepariwisataan tanpa didukung oleh SDM yang mumpuni ya, ini juga seringkali menjadi problem. Contohnya tadi juga disampaikan sertifikasi CHSE. Jadi percepat Pak Dede, mohon maaf. Ya baik, terima kasih. Ya, intinya begitu Pak, kita juga concern dengan masalah SDM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dede atas masukannya. Nanti kapan kita bisa melakukan kolaborasi sinergi bareng-bareng untuk bekerja sama dengan asosiasi yang lain juga. Oke, terima kasih Pak Dede. Ada pernyataan akhir dari Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah ada beberapa banyak masukan. Ini mungkin dari dari Pak Ismoyo selaku pelaku pariwisata ada statement akhir sebelum kita tutup. Terima kasih Pak Mufid. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Wagub, Pak Trisno yang tadi saya sampaikan. Beliau-beliau ini pionirnya untuk kebangkitan ekonomi di Bali, bukan hanya pariwisata tapi ekonominya. Saya selalu mengingatkan beliau-beliau untuk menjaga kesehatan karena saya tahu beliau-beliau selalu mobile kemana-mana untuk membangkitkan ekonomi Bali. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Wagub, Pak Trisno, dan juga terutama Pak Buya Anwar Abbas, Ibu Ketua Asita, Pak Ketua JWM, Pak Muksin, dan juga Mas Thomas, Pak Mufid, semuanya terima kasih. Mudah-mudahan Pak the last comment saya untuk Pak Wagub, mudah-mudahan pembukaan International Border ini tidak tertunda lagi, paling lambat di akhir bulan Juli bisa dibuka. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang jam 16.42 menit. Jika memang sudah tidak ada lagi, mungkin closing statement dari Pak Dr. Cokorda. Apakah memang ada ajakan untuk masuk ke Bali atau belum? Ya, sekali lagi terima kasih untuk Bapak-Bapak, Ibu, teman-teman kita semua atas dukungan, atas perhatiannya terhadap Bali selaku destinasi wisata kita yang kita banggakan, yang kita cintai bersama. Saya kira Bali telah membuka diri untuk domestik sejak Juli tahun lalu. Bahwasannya kita perlu menjaga kesehatan, tentu sangat perlu sekali. Bukan saja untuk
masyarakat di Bali, tapi untuk kita semua termasuk para wisatawan yang datang ke Bali. Jadi silahkan, kami selalu membaca kedatangan wisatawan lewat airport Ngarai yang setiap hari meningkat, khususnya pada hari weekend, dan kami sedang mengajukan kepada Garuda juga untuk menambah penerbangannya ke Bali. Ini menunjukkan bahwa tren untuk datang ke Bali itu terus dari hari ke hari meningkat, dan kami tetap akan menjaga Bali, akan berikan keamanan dan kenyamanan bagi teman-teman, bagi para wisatawan yang datang ke Bali. Sekali lagi, terima kasih. Terima kasih Pak Wagub atas closing statement-nya. Bali sudah terbuka, insya Allah international border juga sudah mulai dipersiapkan untuk dibuka. Jadi mari kita membuka diri untuk usaha pariwisata yang memang menjadi lahan kita masing-masing. Mari bergandeng tangan, bersinergi untuk mewujudkan bangkitnya pariwisata di tengah pandemi. Protokol kesehatan bukanlah menjadi beban, bukan menjadi beban bagi usaha wisata kita, tapi itu adalah nilai lebih dari apa yang kita lakukan, menjadi bagian untuk pengaman diri sendiri dan pengaman bagi orang lain. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup, mohon videonya dibuka. Ini kami untuk berkenan untuk kami ambil dokumentasinya. Yang masih tutup, mohon berkenan membuka videonya masing-masing. Saya hitung sampai 3 ya, untuk berkenan membuka videonya. 1, 2, 3. Kalau membuka suaranya juga diperbolehkan, karena pada saat difoto suaranya tidak muncul. Ini ada 2 layer. Ya, ini layar pertama sudah semuanya keluar gambarnya. Dipersilakan, mungkin wajahnya diperlihatkan. Nah, kemudian mohon ada tanda khusus, jempol atau bagaimana. Bentar, ini saya hitung sampai 3. Lebar dulu sebentar. Mohon 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Kemudian untuk Untuk layar kedua. Untuk layar kedua, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Bentar, maaf. Ini ada trouble sedikit dengan kameranya. Bentar. Ada Bu Cici Bu Cici bisa dibantu, atau Bu Faiza bisa dibantu sebentar? Sudah saya foto. Sudah diambil 2 layer Bu ya. Ya. Oke. Ya, siap. Oke, makasih Bu Faiza. Ini tiba-tiba HP saya kok nge-hang. Terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Tidak ada pariwisata, tidak ada usaha wisata jika tidak ada sinergi. Maka mari saya mengajak kepada semuanya yang ada di sini, mari kita bersinergi untuk bersama-sama membangun wisata Indonesia. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jokoda. Terima kasih Bu Pak Sutrisno, terima kasih Pak Is. Pak Ismoyo, terima kasih. Semuanya terima kasih atas supportnya. Bu Rusmiati, terima kasih. Salam dari keluarga besar JBM seluruh Indonesia. Terima kasih semuanya. Bu Arum, terima kasih. Terima kasih. Dari Malang mengucapkan terima kasih semuanya. Dari Padang, terima kasih semua. Terima kasih. Bu Cici dari Padang, terima kasih semuanya. Agustus ke Padang ya, Pak Ketua. Insya Allah. Kota wisata Batu. Ke Belitung dulu jadwalnya. Rakernas Asita tuh. Ke Belitung ditunggu. Di Padang. Ya. Ada fun trip nanti. Semoga energi Bali mengalir ke seluruh Indonesia.
Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih. Dari Terima Medan. kasih, Gurus. Kita lanjut, Gurus. Kemarin udah ngomong-ngomong selama Mr. siang saya. Murad Gokyokus ini dari Turki ini. Medan hadir, Medan. Baik, terima kasih. Bu Cici, Medan, terima kasih. Medan. Semuanya. Pak Ro, Batu, terima kasih. Terima kasih. Thank Mohon you very maaf much. ya. Sukses selalu. Halo, Siap, Mr. siap. Murad, thanks for your participation. Halo, Bu Faria, Hasnita, terima kasih semua. Assalamualaikum, mohon izin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih. Pak Ketum, terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Saya sholat dulu ya. Karena saya sudah menggantikan. Mohon maaf, saya tadi on the way langsung gara-gara perubahan schedule. Ya, fi amanillah. Hati-hati, Mas Raja. Selamat jalan. Semoga nyampe di lokasi dengan sehat selamat. Oke, Bapak Ibu sekalian, Bu Cici, terima kasih. Sama-sama, Pak Seko. Terima kasih, sehat semuanya. Amin, ya Rabbal Alamin. Itu backgroundnya Madinah atau apa itu? Madinah. Kepengen sekali ke sana sekarang. Iya. Moga-moga September Oktober buka, Bu. Moga-moga insya Allah. Amin, Rabbal Alamin. Siap. Oke, saya live dulu. Oke. Izin live. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.